Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah laptop gaming entry level dari Lenovo, yaitu Lenovo Log 15 IAX 9i08ID. Yang selanjutnya akan kita sebut Lenovo Log aja ya. Seperti apa sih laptop ini? Ayo kita bahas. Dari desainnya, laptop ini bisa gue bilang mengusung desain yang agak gaming tapi low profile ya. Soalnya bentukannya itu nggak yang agresif banget, tapi tetap ada lekukan-lekukan yang bikin dia itu kelihatan agresif tapi humble. Di bagian kanannya dia ada port USB-C 3.2 Gen 2 yang support PD 140W dan DisplayPort 1.4, switch webcam, combo audio jack 3,5 mm, serta USB-A 3.2 Gen 1. Di bagian belakangnya ada dua USB 3.2 Gen 1 Type A, HDMI 2.1 up to 4K 60, RJ45, charging port, serta dua buah lubang exhaust. Di bagian kirinya polos. Pada bagian lidnya ada terlihat tulisan Log dan Lenovo, dan ada sedikit tonjolan untuk memudahkan kita ngebuka lidnya. Pas dibuka lidnya, kita akan disambut dengan keyboard lengkap dengan numpad di bagian kanan, tombol power di bagian tengah atas yang bisa berubah warna sesuai profil penggunaannya, dan stiker Intel i5 dan Intel Arc serta logo Lenovo di bagian kanan. Terus kalau kita lihat bagian atas layarnya itu ada webcam 720p yang letaknya itu lebih nonjol sedikit. Di bagian bawahnya ada lubang ventilasi, karet penyangga, serta dua speaker di kanan dan kiri. Ngomongin spesifikasinya, Lenovo Log ini pakai prosesor Intel i5 12450HX dengan 8 core 12 thread dipadukan dengan graphic cards Intel Arc A530M 4GB DDR6, RAM 8GB SODIMM DDR5 4800 dengan satu slot kosong, dan storage M.2 SSD 512GB dengan satu slot kosong M.2 2280. Displaynya 15,6 inci bertipe IPS beresolusi Full HD anti-glare dengan tingkat kecerahan 300 nits, 100% sRGB dan refresh rate 144Hz yang bisa dibuka hingga 180 derajat. Wi-Fi-nya support Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Baterainya sebesar 60Wh dan chargernya 170W dengan ukuran yang cukup kecil. Berat laptopnya 2,38 kg dengan berat chargernya di sekitar 650 gram. Nah, menariknya Intel Arc ini dilengkapi dengan Xe Super Sampling untuk meningkatkan FPS dengan AI Enhanced Upscaling yang bikin pengalaman gaming jadi makin nyata. Selain itu, GPU Intel Arc juga dilengkapi dengan DirectX 12 Ultimate yang sudah support Ray Tracing, Variable Rate Shading, Mesh Shading, dan Sampler Feedback. Bingung? Ya, intinya adalah Intel Arc ini bikin gambar di game itu jadi terlihat lebih nyata. Kamu seorang content creator, Intel Arc A530 juga dilengkapi dengan Xe Media Engine dan Intel Xe Matrix Extension Accelerators yang bikin foto editing dan video editing jadi makin cepat, karena menggunakan algoritma terbaru yang bikin encoding dan decoding foto dan video jadi lebih cepat. Nah, sekarang ngomongin bagaimana pengalaman gue menggunakan laptop ini selama sekitar seminggu. Untuk desainnya, gue pribadi nggak ada masalah dengan desainnya yang bisa gue bilang ini tuh gaming low profile. Jadi nggak kelihatan mencolok banget, ini tuh laptop gaming ketika dipakai di cafe atau saat meeting kantoran. Sedangkan untuk beratnya yang mencapai hingga 3 kg ketika dibawa-bawa menurut gue juga sudah cukup mobile, cuma ya balik lagi. Sesuaikan dengan preferensi masing-masing ya. Sebenarnya untuk urusan chargernya ini kamu bisa ganti dengan charger Type-C lain yang sudah support power delivery 140W biar lebih enteng. Karena USB Type-C di laptop ini sudah support power delivery 140W. Tapi gue pribadi akan tetap lebih menyarankan charger bawaan 170W-nya karena lebih besar wattnya. Kemudian untuk keyboardnya ini overall cukup nyaman digunakan selayaknya laptop Lenovo yang hampir di semua lininya tuh emang keyboardnya nyaman. Walau terlihat ada sedikit wobble ketika ditekan, tapi pas digunakan ini gue nggak mengalami masalah sama sekali. Untuk keyboardnya juga ada backlight LED-nya yang bisa kamu atur lebih lanjut lagi di Lenovo Vantage. Dan sebenarnya di Lenovo Vantage ini banyak pengaturan yang bisa kamu kulik lebih lanjut untuk lebih memaksimalkan Lenovo Log kamu. Seperti misalnya untuk mengubah mode performance, mengaktifkan Dynamic Sound, mengaktifkan battery conservation, hingga setting macro key yang bisa digunakan ketika bermain game. Untuk layarnya, gue sih nyaman banget ya sama layarnya yang Full HD dengan 100% sRGB. Warna-warni ditampilkan tuh keluar semua, dan layar anti-glare-nya ini bikin pantulan cahaya jadi lebih minimal. Untuk webcamnya, bisa gue bilang hasilnya itu standar aja. Masih bisa digunakan untuk Zoom meeting biasa sih. Dan enaknya di laptop ini ada e-shutter untuk menonaktifkan kamera ketika kagak dipakai, jadi lebih aman juga buat kita. Untuk hasil keluaran suaranya, gue bisa bilang ini suaranya standar aja. Walau sudah di volume 100%, suaranya itu nggak terlalu keluar dan bassnya juga tipis-tipis aja.
Buat performanya, si SSD-nya ini sudah cepat dengan pengujian Crystal Disk Mark ini bisa mencapai di 4,6 GB per second. Sebelum masuk ke pengujian, perlu dicatat ini gue ngetes laptop ini dengan konfigurasi RAM 8 GB satu channel. Kalau mau maksimal, kamu bisa upgrade jadi 16 GB dual channel. Oke, masuk ke pengujian. Kalau pakai TimeSpy, dia dapat skor di 5398 untuk profile balance dan 5793 di profile performance. Jadi terbukti, mode performance itu emang pengaruh ke performa ya. Begitu pula dengan Tomb Raider. Di mode balance dan mode performance itu lebih tinggi hasilnya di mode performance. Untuk bermain Hogwarts Legacy, ini gue sarankan di settingan lowest biar mainnya lancar. Lebih tinggi dari itu, langsung sering frame drop. Buat main Honkai Star Rail, gue sarankan di settingan low 60 fps. Di settingan ini, mainnya tuh bisa lancar banget dan dapat average FPS di 58-60 fps. Buat main CS2, dapat FPS di 75-84 fps di settingan yang direkomendasikan. Dan ini udah playable banget. Buat main Apex Legends, gue saranin main di settingan low dan FPS-nya bisa dapat di angka 70-100-an, dan ini sudah playable banget. Untuk render video 4K 30 2,5 menit ke 4K 30 membutuhkan waktu 2,5 menit, dan ini sudah oke hasilnya. So far yang harus diperhatikan adalah beratnya yang mencapai 3 kg, kualitas webcam yang seadanya aja, kualitas loudspeaker yang seadanya aja, penempatan port yang cukup banyak di bagian kanan, dan by default ini masih pakai RAM 8GB satu channel aja. Sedangkan kalau dipakai untuk ngegame, gue bisa bilang ini sudah cukup layak untuk main game dengan settingan di low sampai middle. Dan kalau dipakai untuk ngedit, ini sudah cukup mumpuni juga. Jangan lupa bagian yang cukup penting juga, yaitu Lenovo Lock ini disertai garansi ADP selama 2 tahun. Dimana kalau terjadi kerusakan akibat kesalahan pengguna itu bisa diklaim ke Lenovo dan 100% bakal diganti. Plus, ini bisa diklaim lebih dari 1 kali. Yang tertarik sama laptop ini bisa langsung ke Lenovo Official dan Authorized Store offline maupun online ya. Setiap pembelian Lenovo Lock 15i AX9i dengan grafis Intel Arc, kamu bisa mendapatkan akses eksklusif ke 3 aplikasi creator dan 2 game. Cara klaimnya, scan di QR ini, dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Oke, segitu aja review gue untuk Lenovo Lock ini dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah!